banget sama Bang Kasih, ya ampun Bang Kasih. Bang Kasih, nanti kita kembali ketemu lagi kan. Bang Kasih, aku belum punya itu loh, tiket gadingan. Makasih ya. Makasih Bang Kasih. Bang Kasih, kita kan kembaran gitu. Ya, kita boleh dulu Bang Kasih. Semangat pagi teman-teman semua. Pagi. Terima kasih Mbak Ilna atas undangannya. Dihadapkan para leader Oriflame dan dihadapkan para manajemen juga. Kasih mohon izin, kasih sharing. Kasih tidak akan menggurui, tapi kasih hanya sharing pengalamannya. Kasih. Terima kasih. Semoga ini benar-benar jadi surprise ya, nggak garing. Jadi perkenalkan, nama saya Niwayan Kasih. Kalau ada yang nanya nama panjangnya, nunggu kuliah dulu biar ada SD belakangnya ya. Terus pendidikan saya S3. Di sini ada yang S4? SD SMP Ada? Oh, ada yang S4. Jadi pendidikannya itu S3, agak gaya dikit ya. Terus pernah bekerja sebagai serabutan dan terakhir yang paling keren itu cleaning service. Cleaning service itu keren dibanding serabutan, lebih keren mana? Cleaning service ya. Ya, karena cleaning service itu kerjanya di kantor. Kira-kira ada yang percaya nggak kalau sekarang tampilnya kayak gini, kasih dulu kerja cleaning service? Ada yang hitamnya ya. Di sini baru berasa loh saya ketemu orang Jakarta, ternyata putih. Di desa saya jarang ada orang putih, jadi biasa aja kulit hitam ya. Terus saat ini saya adalah seorang bulan ini terakhir sedang kualifikasi senior gold director. Bonus per bulan rata-rata 13 juta rupiah. Ya buat di desa saya itu sangat lumayan, bukan lagi lumayan ya kalau buat di desa. Terima kasih, sekian perkenalannya. Lanjut ya. Lahir dan besar di kampung. Di sini siapa yang dari kampung? Ya berarti rame-rame, jadi saya ke kampungan ya. Ya, jadi lahir dan besar di kampung, sudah bekerja sejak di bangku SD. Di sini siapa yang kerja dari SD? Ada? Berarti saya punya teman gitu ya. Pedih banget ya, SD udah kerja gitu ya. Jadi masa-masa SD saya tuh kayak gitu. Itu fotonya naruh-naruhnya di Mbak Google gitu ya. Karena dulu tuh nggak punya kamera, boro-boro beli kamera, beli nasi aja susah gitu ya. Masa SD jarang banget sekolah pakai sandal, jarang banget. Pakai sandal sampai bolong-bolong sandalnya. Oh ganti, kurang merdu sore Bapak. Emang gini dari dulu Pak. Terus agak tersinggung saya di depan ya. Terus kalau hujan ya kehujanan, nggak pernah punya payung teman-teman. Payung aja nggak mampu beli. Jadi desa saya itu namanya sampai sekarang kasih nama itu Desa Hitam Putih. Jadi kalau nyari masa lalu masih ada di masa saya gitu ya, masih ada di kampung Hitam Putih di Karangasem. Terus pakai daun pisang. Di sini siapa yang punya memori daun pisang? Bapak-bapak, ibu-ibu? Oh ya. Saya padahal lahirnya 88 tapi berasa tahun 45 kayak gitu ya. Terus saya juga pernah jadi kuli angkut barang, itu 5.000 per hari. Kuli angkut barang tuh kayak gimana? Jadi kayak ada orang membangun rumah, biasanya dia beli pasir, beli batako, saya tenang angkutnya. Itu kenapa umur 28 badan saya segini-gini aja. Karena tekanan hidup kan di sini, tapi dari sini kok pada diketawain sih. Terus jadi kayak gitu, beli angkut pasir 3.000 per hari. Kadang juga jadi tukang cangkul. Jadi kenapa jelek? Karena kerjanya jelek dulu ya, jadi tukang cangkul gitu, petani banget gitu. Jadi itu pekerjaan yang bisa kakek kerjain untuk menghasilkan apa? Untuk mendapatkan isi perut gitu ya, biar bisa dapat nasi, biar bisa dapat bekal sekolah. Jadi jarang banget sekolah itu dikasih bekal karena orang tua benar-benar hidup di Karangasem itu di bawah garis kemiskinan. Untung miskin cuma harta, kaya hati ya. Next slide-nya. Oke, mengenal Oriflame sejak akhir tahun 2011. Kenalan aja, belum pacaran sama Oriflame gitu ya, baru kenalan aja. Terus mulai fokus, udah mulai pacaran sama Oriflame itu sejak di Januari 2012.
menjadi seorang senior manager di bulan November 2012, menjadi seorang director di bulan Mei 2013, Gold Director di bulan Mei juga, namun di tahun yang berbeda yaitu 2015. Itu foto saya waktu masih jadi cleaning service. Dan inilah kisah perjalanannya Kasih. Next. Oke, karena keadaan ekonomi keluarga yang sangat minim ditambah putus sekolah mengharuskan saya harus bekerja merantau keluar kota. Kenapa? Padahal tadi di depannya S3, katanya Kasih kok isi putus sekolah. S3 itu SD, SMP, SMA. SMA itu kejar paket. Di sini ada yang tamat SD? Ada? Ada? Nggak ada. Ada yang hanya tamat SMP? Ada. Berarti Kasih punya teman gitu, jadi nggak sendirian katrok gitu ya. Ada yang kejar paket C? Ada. Nah, kita sahabatan ya. Oke, jadi dulu itu Kasih adalah seorang dari kecil itu padahal di rumah nggak punya TV. Jadi dia pernah tahu kehidupan seperti apa, masa depan seperti apa, mimpi itu seperti apa. Bahkan Kasih tidak pernah bercita-cita, nggak pernah punya cita-cita. Orang di rumah kalau baca buku cita-cita jadi dokter, jadi presiden gitu ya. Balik lagi ke rumah tempat tidur aja nggak punya, buru-buru jadi dokter gitu ya. Mau sekolah SMA kata ibuku, mau sekolah mau belajar yang lama. Terus presiden yang mana mau diganti, dokter di rumah sakit masih banyak, yang mana mau diganti gitu kata ibu saya gitu ya. Bukan mau jadi presiden gitu ya, cuma mau belajar biar pinter gitu. Cuman orang tua di rumah jangan sekolah, jadi dipakai ukurannya mereka, ya udah nggak usah sekolah. Lingkungan 10 yang putus sekolah 8 ya udah ikut yang nggak aja. 2 orang sekolah mungkin nasibnya dia bagus gitu pandangan saya dulu. Tapi jujur dalam hati saya tuh nangis, sedih banget teman-teman. Gimana ya remaja pengen banget loh jadi anak SMA. Bagaimana pakaian sekolah SMA rok putih, baju putih. Itu tuh hidup mimpi yang menurut Kasih. Gimana sih anak remaja sekolah daripada Kasih gitu loh. Cuma jadi kuli angkut, tukang cangkul, itu kayaknya masa depan saya tuh suram banget kalau ngerjain kayak gitu-gitu aja gitu ya. Saya pengen banget jadi anak remaja tuh yang normal, yang punya kehidupan, yang punya pendidikan, yang punya masa depan. Tetapi pada saat itu saya merasa itu tuh gak ada harapannya di saya. Jadi sedih banget, sampai tidur mimpi-mimpi katanya sekolah SMA, tapi bangun-bangun dia hanya mimpi ya, nangis lagi. Jadi di sini yang udah sekolah SMA bersyukur ya, walaupun gak keterima kerja jadi PNS, terima kok jadi senior manager di Oriflame. Next. Oke, tamat SMP merantau keluar kota karena kata ibu saya, kalau kamu sekolah ngabisin duit, kalau kamu kerja mendatangkan uang. Karena di rumah rata-rata kami SD jadi pembantu rumah tangga di Denpasar gitu ya. Dan Kasih pun mengalami hal yang sama demi orang tua gitu ya, biar senang katanya menghasilkan uang yang sebentar yang kita butuhkan, nggak muluk-muluk memang uang. Karena di rumah buat makan hari ini aja tuh masih pikir gitu. Pulang sekolah sampai di rumah tuh nggak ada nasi. Kadang-kadang baru beli beras, kadang-kadang baru nyari kelapa jual baru dapat beras. Segitu pedihnya, untung nggak minta-minta gitu ya. Sesusah-susahnya masih berusaha. Kadang sehari makan sekali, kadang juga 2 kali. Kadang berasnya dicampur sama ubi biar banyak jadinya. Itu masa lalu gitu ya. Terus kerja jadi pembantu rumah tangga, digaji 100.000 selama 1 minggu. Selama 1 minggu saya pindah pekerjaan lagi, jadi penjual canang. Jadi di Bali itu kan rata-rata agama Hindu, jadi jualan canang dan tidak dapat gaji. Kenapa? Karena belum sebulan saya udah kabur, nggak tahan. Itu yang ternyata kerja sama orang itu luar biasa tekanannya. Kalau sama orang tua masih bisa melawan. Terus kedua kalau dimarah-marahin, ya mental-mental. Tapi ketika orang ngasih omongan ke kita langsung sep gitu ya, langsung ulu hati kayaknya kata-katanya itu nggak kuat gitu ya. Bisa-bisa saya mati sakit hati sama orang. Ya. Habis itu Kasih juga pernah kerja di pabrik roti. Ada yang pernah kerja di pabrik roti? Kerja di pabrik roti itu bangun jam 3 pagi, kerja sampai jam 4 sore. Jam 3 pagi itu masih enak-enaknya tidur. Habis itu kerja di pabrik roti per bulan, gajinya 180.000, uang makan 3.000 per hari, tidur di gudang beralaskan kardus. Ada yang pernah kerja kayak gitu? Nggak ada. Jadi masih ada yang bilang 100 poin itu susah, tapi susah mana daripada kerja pabrik roti. Jadi kalau jualan 100 poin, 200 poin gengsi dan masih mengatakan itu susah. Jadi lebih susah kan kalau kerja di pabrik roti. Bangun jam 3 pagi, ngerjain Oriflame kalau bangunnya jam 3 pagi masih bisa tidur jam 10 pagi, benar? Kita yang atur, sementara kalau kita kerja sama orang, kita diatur sama orang. Itu nggak enaknya itu. Tapi memang sih kerja sama orang itu nggak dapat masa depan. Tetapi yang kita dapetin apa? Pengalamannya. Pengalaman yang akan pernah kita bisa beli. Dan itu
untuk pulang kampung. Jadi pada saat itu bapak saya mendengar berita bahwa kebanyakan anak remaja yang pergi ke Denpasar salah pergaulan, bahkan target awal pergi ke kota adalah untuk mencari isi perut, dalam artian biar dapat duit, bisa nyari makan sendiri. Beneran, pergi ke Denpasar pulang-pulang basi perut, apa? Hamil. Nyari isi perut ke Denpasar pulang-pulang hamil. Nggak bilang sih di kota aja, di desa juga kayak gitu. Jadi ketakutan orang tuanya kasih, bapaknya kasih itu kan dia takut nanti kasih itu salah pergaulan, nanti pulang-pulang hamil gitu ya. Akhirnya dan bapak dengar kayak gitu kondisinya, tidur beralaskan kardus gitu ya, itu tuh menyedihkan sekali gitu ya. Habis itu kata bapak, yaudah deh di rumah aja tinggal bareng, ada nggak ada kita pakai bareng-bareng, makan nggak makan kita makan bareng-bareng, nggak bareng-bareng. Akhirnya kasih pak pulang kampung. Next. Sampai di rumah nggak tinggal diam, karena udah pernah rasain kerja di desa orang, di kota orang, di Denpasar. Itu hampir 5 bulanan kerja di padu dengan anak sama pabrik roti, hitung-hitung kurang lebih hampir 6 bulan. Habis itu balik pulang kampung, masa udah pernah ke kota, pulang-pulang jadi tukang cangkul lagi, nggak keren. Masa udah pernah ke kota, tahu pergaulan di kota, sampai di rumah jadi tukang kuli angkut kelapa lagi, nggak keren gitu ya. Umur 16 tahun, 17 tahun masa tukang cangkul gitu ya. Kira-kira siapa yang macarin gitu ya, kan normal juga gitu ya. Akhirnya bayaran yang tidak seberapa pada saya itu, jadi tukang pasang mute ya. Itu tuh saya mikir sebenarnya, ya ampun ini menjanjikan nggak ya, tapi mau nggak mau itu pekerjaan yang ada di depan mata itu yang saya kerjain. Nah pada saat itu juga tepat waktu kasih balik ke kampung, mimpi yang paling buruk di sepanjang perjalanan hidupnya Kasih itu menghampiri. Di sini siapa yang nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya bapak ibu? Ada teman gitu ya, rata-rata masih ada orang tuanya gitu ya, masih ada malaikat-malaikatnya. Jadi pada saat itu tepat seminggu saya berhenti bekerja, bapak saya itu ditabrak truk. Jadi kejadian ini sudah 12 tahun yang lalu, jadi saya menceritakannya udah lumayan tegar, tapi kemarin waktu isi webinar di Mbak Dede mewek. Itu mungkin suasana malam, krik-krik jangkrik gitu ya, asam banget gitu ya. Jadi pada saat itu sore, tepat jam 5 sore, bapak saya itu biasa orang di desa tuh, terus saya bekerja, pasti nongkrong di pinggir jalan. Saya tuh lagi ngangkut air, jadi di desa tuh belum ada, sampai sekarang belum ada air masuk rumah-rumah, masih ngangkut pakai ember ke pusat airnya. Habis itu saya bilang, bapak pulang yuk, cuman bapak bilang nanti aja gitu. Habis itu sampai di rumah naruh air mau sembahyang, suara hantaman besar banget di jalan raya terdengar kayak kecelakaan berat gitu ya. Tapi sedikit pun dalam bayangan saya tuh nggak mungkin lah itu bapak saya tuh nggak mungkin lari ke jalan. Ada orang masuk ke rumah, kasih itu bapak kamu ketabrak truk. Nggak mungkin. Tapi begitu lari kasih ke jalan, lihat bapaknya udah digot, keluar darah dari telinga, hidung sama bibir. Dan itu bayangannya kasih adalah kayaknya bapak udah nggak ada, kayaknya nggak ada harapan untuk hidup. Habis itu tetangga-tetangga itu kerabat selalu menegarkan, enggak bapak kamu pasti masih hidup, bapak kamu masih hidup, bawa ke rumah sakit dulu ya. Sebenarnya rumah sakit itu untuk otopsi, semua membohongi bahwa bapak saya nggak kenapa-napa, tapi bidan saya mengatakan bapak saya udah nggak ada napasnya. Balik ke rumah langsung dimandiin, langsung dikubur. Malam itu juga yang mau ambil hikmahnya di balik semua ini adalah gini teman-teman, waktu kita sama waktu orang tua kita kejar-kejaran sama apa? Waktu. Kita nggak lagi bersaing sama tetangga, bener? Kita nggak lagi bersaing sama upline, bener? Kita bersaing sama yang namanya waktu. Waktu orang tua saya semakin nambah usia, orang tua saya semakin tua, saya semakin remaja. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Jangan kan nanti semenit ke depan juga kita tidak tahu. Tapi semasa kita punya kesempatan, pakailah pengalamannya Kasih ini. Pada saat itu penyesalan yang ada teman-teman. Saya belum pernah melihat bapak saya naik motor, saya belum pernah melihat bapak saya tersenyum bahagia jalan-jalan sama saya, nggak pernah. Seadanya bapak saya dan itu selalu adanya itu kepedihan, susah makan, tempat tidur seadanya, motor nggak punya, duit nggak punya, penderitaan, tentang penderitaan. Tetapi waktu itu dihantar sama bapak saya, jadi saya nggak begitu merasakan kesedihan itu. Tapi begitu bapak saya pergi, saya tahu arti kehidupan bahwa ya ampun, menghidupi satu orang istri dengan 3 orang anak segini besar ya bebannya. Tapi sampai detik itu, sampai bapak saya meninggal, sekalipun bapak nggak pernah mengeluh sama Kasih, gitu ya. Jadi rugi kalau Kasih terus-terusan tiap hari menangis. Apalah artinya air mata itu, gitu ya. Yang lebih berarti adalah apa yang bisa dilakukan hari ini biar
nama bapak saya ini tetap harum. Contoh, oh ini anaknya bapaknya anaknya Pak Made, jadi anaknya sukses ya sekarang gitu ya. Itu jauh lebih indah daripada ini bapaknya ini dapat truk, anaknya tuh gini kawin sama orang gitu. Itu nggak seru. Kalau mau nanyain sedih, teman-teman sedihnya nggak ketulungan. Gimana dunia tuh rasanya berhenti berputar. Orang tua bagi kasih bagikan pintu di dalam rumah. Ketika pintu rumah kita nggak ada, orang bebas nggak keluar masuk? Bebas. Orang tua bagi kasih adalah malaikat yang nyata, malaikatnya Tuhan yang nyata ada di depan kita yang selalu melindungi kita, benar? Sebesar apapun kita yang membela kita siapa? Orang tua. Berapa banyak pun orang menyerang kita, yang paling berdiri di depan siapa? Orang tua kita. Orang lain, tetangga, bibi, mereka nggak seperti orang tua kita, benar? Jadi bersyukurlah teman-teman yang ada di sini sampai detik ini Tuhan masih menitipkan malaikat-malaikat Tuhan, yaitu Bapak dan Ibu, untuk nemenin teman-teman di sini tumbuh remaja, memiliki cucu, bahkan teman-teman sukses bisa ngajak mereka ke luar negeri. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Dan bagi yang teman-teman yang belum nggak ada orang tuanya gitu ya, jangan kehilangan motivasi gitu ya. Orang tua kita anggap kasih sendiri gitu ya. Bapaknya kasih nggak ada di sebelahnya kasih, di atasnya kasih nggak. Bapaknya kasih selalu di hatinya kasih, namanya kan harum lestari sampai kapanpun. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut, karena tidak ada satu masalah pun bisa diselesaikan dengan kesedihan. Setuju? Setuju. Jadi menangis itu hanya melegakan dada, sisanya kita berjuang. Ya, next. Lewat iklan radio. Nah, setelah bapaknya kasih meninggal, kasih nggak mau berlarut-larut lagi terbelenggu dalam kesedihan. Kasih nggak mau gitu ya. Yang kasih mau adalah perubahan. Bapaknya kasih ada inspirasinya kasih karena apa? Sampai umur 17 tahun pun, kembali lagi saya ingatkan, sekalipun bapak saya nggak pernah mengeluh. Tapi ketika ditinggal beberapa hari saja saya harus mengeluh, nggak ada harganya, nggak ada nilainya saja di depan mata bapak saya. Dan bapak saya itu nggak bangga punya saya mau bapak saya itu bangga melahirkan anak seperti saya. Jadi peluang sekecil apapun, kasih selalu ambil resiko belakangan. Contoh, daftar Oriflame yuk. Gimana kalau nggak ada yang join? Gimana kalau nggak ada yang beli produknya? Hello gitu ya. Kalau semua dipikirin gimana nanti, kapan suksesnya gitu ya. Jarangin berdebat. Kalau kasih itu modalnya selalu bilang iya. Kasih join Oriflame ya? Iya. Kasih belajar satu pun ya? Iya. Karena pikirnya apa? Semakin sedikit kita berdebat, kayaknya kesuksesan itu semakin mendekat. Banyak-banyakin bilang iya. Jadi dibalik-balik aja kata-katanya. Ayo kita Oriflame, siapa tahu sukses. Oh nggak mau nanti gagal. Coba balik kata-katanya. Ya kalau saya gagal, kalau saya sukses, enakan mana? Enakan mana? Enak ya? Ya kalau saya gagal, kalau saya sukses. Ya kalau sukses, kalau gagal, lo and gue and gitu ya. Oke, next. Oke, Kasih akhirnya mendengar iklan radio pada saat itu ada di Suara Video Sakit di Karangasem. Katanya siapa yang tamat SMP akan dikumpulkan, jadi diberikan semacam pelatihan. Kalau mau jadi tukang kue dilatih buat kue, mau jadi tukang bikin bakso dilatih buat bakso kayak gitu ya. Yang Kasih dapatkan pada saat itu adalah Kasih adalah tukang produksi bakso Pramu Bali. Ada yang pernah dengar? Nggak ada ya, ini di Jakarta ya, baru sadar ya. Ya, jadi dulu tuh bakso Pramu Bali terkenal banget di Bali, dan saya lah tukang produksinya yang bikinnya, sampai ngadain pelatihan sampai ke negara, ke Singaraja, Klungkong, Gianyar, itu di mana gitu ya? Itu adanya di Bali Kak. Jadi gitu, gajinya lumayan banget, 350.000 per bulan. Jadi paling besar gaji daripada waktu jadi kuli angkut barang atau pembantu rumah tangga. Itu dapat mes, tidurnya rame-rame sama teman-teman, dapat kasur lipat gitu ya. Untuk pertama kalinya tidur pakai kasur, itu kasur lipat gitu ya. Di rumah pakai tikar mayat gitu ya. Gurih banget. Terus nggak sampai di situ, dan Kasih kenapa Kasih semangat banget bekerja? Bukan hanya untuk perutnya Kasih sendiri, karena Kasih punya tanggungan adik, ibu, dan kakak di rumah. Kakak cowok dan adik Kasih waktu itu masih sedang sekolah SD. Nah, kabar kedua setelah bapak meninggal, ibu saya akhirnya menikah. 2 tahun setelah bapak meninggal, ibu saya menemukan belahan banyak. Ibu saya, bukan saya ya. Belahan jiwa saya entah di mana gitu ya. Saya ingat ibu saya 2 kali nikah, saya sekali aja belum gitu ya. Jadi teman-teman, sekarang jadi lucu. Kalau dulu tuh sedih banget. Gimana sih mendengar ibu kita sendiri, hei ibu kamu pacaran? Ini aib keluarga
dengan bunuh diri, nggak ada. Justru masalah akan nambah banyak gitu ya. Untung saya ingat gitu ya. Akhirnya ibu menikah dan mau nggak mau sakit atau apapun yang kasih rasakan, kasih nggak boleh egois. Kalau urusan uang kasih bisa bekerja keras untuk memberikan kepada ibu saya, tapi kasih ada sesuatu dan lain hal yang ibu inginkan yang tidak bisa saya penuhi. Contoh satu, perhatian. Kasih harus bekerja sebulan 2 bulan sekali belum tentu pulang kampung. Ibu juga perlu teman gitu ya. Jadi kasih harus memikirkan perasaan ibu, perasaannya kasih belakangan aja gitu ya. Karena kasih juga udah lebih dulu nyakitin ibu gitu ya. Tapi kabar ketiga adalah setelah ibu menikah, ibu tuh meninggalkan hutang. Kebayang gak sih teman-teman, kasih itu cuma jadi tukang bakso, gajinya 350.000, dan utang 4 juta itu gede apa? Gede. Gede banget gitu ya. Berapa bulan saya harus bekerja untuk ngumpulin uang 4 juta? Banyak banget ya. Pada saat itu ada rasa emosi gitu ya. Tapi balik lagi mikir, ibu saya melahirkan saya, bahkan 1.000 pun saya nggak pernah ngasih uang sama ibu saya. Ya udahlah, mungkin ini yang bisa saya lakukan buat ibu, saya lakukan gitu ya. Terus yang kedua, adik saya ditinggal. Ini yang menjadi PR-nya kasih. Kalau adanya kasih dibiarin di rumah, di kampung gitu ya. Di kampung tuh kayak di kampungnya kasih ya. Nanti saya direbek sama orang kampung. Meninggalin ibu yang senang janda sama adik yang lagi SD. Menurut kasih harusnya adanya kasih dong ya yang diperbaiki. Kayak sekolahnya ke ibu saya yang diamankan gitu ya. Kadang-kadang itu saya nggak terima sama orang di kampung gitu ya. Kok malah ibu saya dibawa kabur, adik saya kayak perbaiki pendidikannya gitu ya. Tapi nggak boleh kayak gitu. Akhirnya kasih memutuskan untuk saya harus bekerja lebih semangat lagi. Adik saya harus sekolah. Suatu saat nanti kasih udah berjanji banget. Suatu saat nanti adik saya harus jadi sarjana. Kenapa? Minimal dengan dia belajar yang bagus, dia bisa berpikir yang bagus, pergaulannya dia bagus. Cukup status cleaning status pembantu rumah tangga itu cukup dikasih, kerja pabrik roti itu cukup dikasih, nggak lagi adanya kasih. Jadi penjual canang cukup dikasih, jadi tukang bakso cukup dikasih, nggak boleh dia adanya kasih. Itu yang membuat kasih tuh semangat banget bekerja karena pengen banget adanya kasih sekolah dan pengen banget dia sarjana. Tapi alhamdulillah sekarang adanya kasih udah kuliah semester 7 gitu ya. Dan itu sama sekali tanpa dukungan materi dari keluarga, tapi kalau support doa itu dari keluarga. Next. Oke, mencoba pekerjaan baru karena kasih merasa punya tanggungan adik gitu ya. Gak cukup 350.000 itu. Jadi saya orangnya juga kayak gitu ya. Akhirnya mencoba pekerjaan baru itu di toko, kerjanya serabutan. Semoga di belakang ada lagi arisan ya, kita lagi sharing. Kocok arisannya ntar aja, pengen saya arisan juga. Oke, dulu kerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore dengan gaji Rp500.000 dari Senin sampai Minggu. Luar biasa? Luar biasa. Kasih kerja sama orang Cina waktu itu ya. Di sini di Cina. Jadi kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, gaji Rp500.000, uang makan Rp7.000 per hari. Kalau telat dipotong Rp2.000, gitu ya. Luar biasa, tanpa makan, tanpa tempat tidur di sana. Jadi kasih tinggalnya di tempat orang, di tempat bibinya kasih kerja juga di sana ngurusin 2 adik-adik sama bibinya kasih itu jualan, jadi bantu dia juga. Kali ini diceritain panjang untuk besok kayaknya ya. Jadi intinya adalah pekerjaan udah banyak banget kasih kerjain, capek kasih tahu capek tuh kayak gimana yang namanya bekerja, capek banget. Kesedihan kasih selalu dihampiri dengan kesedihan, bahkan kasih merasa sudah bersahabat dengan kesedihan. Tapi kasih punya satu keyakinan, hidup itu tidak selalu tentang kesedihan, benar? Hidup itu nggak selalu tentang kepedihan, hidup itu tidak selalu tentang tangisan. Ada masanya nanti. Pernah dengar kan ya kata-kata habis gelap terbitlah terang. Kasih percaya banget itu. Untuk kita bisa menyaksikan pelangi, kita harus melihat apa dulu? Hujan dulu gitu ya. Jadi kasih menganggap sebetul oke, hari ini saya menderita, hari ini saya bekerja keras. Itu yang kasih ucapkan di webinarnya Mbak Dede. Tapi kasih selalu berdoa, Tuhan izinkan aku suatu saat nanti menjadi orang yang sukses, izinkan aku suatu saat nanti aku menjadi orang yang sangat bahagia. Hari ini pedihku tidak akan pernah aku sesali. Oke, akhirnya di ujung slide itu kasih menunjukkan adik di salah satu sahabatnya kasih pada saat itu penyiar radio. Kasih harus berpisah sama dia, kasih tinggal di rumah orang, adanya kasih juga tinggal di rumah orang di sekolah di SMP tapi jadi pembantu di rumahnya dia. Nggak apa-apa jadi pembantu, tapi setelah jadi pembantu dia tamat SMP ada harapan untuk sekolah SMA. Next. Oke, akhirnya dunia cleaning service pun tiba, gitu ya. Doa demi doa, kerja keras yang ikhlas apapun pekerjaannya. Karena kasih percaya dengan yang namanya karma. Hidup saya yang sekarang seperti itu pasti dahulu kala saya pernah melakukan hal yang buruk, gitu ya. Saya bersyukur Tuhan menempatkan saya di kehidupan yang sekarang. Kalau saya diciptakan jadi orang kaya, mungkin saya sombong, gitu ya. Kalau saya diciptakan seperti Mbak Irna, seperti Mbak Putih,
tahu diri gitu ya. Ini udah mulai berwarna hidupnya Kasih. Cleaning service 2009 sampai 2012. Itu tepat pada saat Kasih menunjukkan adanya Kasih, salah satu istri dari bosnya BRI itu nelpon seorang penyiar radio di Bali. Kasih mau nggak kerja jadi cleaning service di bank gitu ya. Wow, gitu. Jadi mendengar pekerjaan cleaning service itu udah kayak surga teman-teman. Jadi waktu Kasih kerja di toko sering banget lihat orang cleaning service selalu lalang belanja. Kayaknya enak kerja jadi cleaning service, pakai baju seragam, pakai sepatu, nggak kayak aku pakai kaos oblong, merek tepung, merek saring mie gitu ya, pakai kolor gitu ya. Kerja tidur pulang kampung pakaiannya sama, ada keren-kerennya. Jadi orang kalau manggil tuh bu gitu ya, ya wajar sih penampilannya kayak gitu ya. Dari hal kecil kayak itu tuh kasih bayangin gitu, itu namanya kekuatan pikiran kali ya teman-teman. Jadi Kasih memikirkan kayaknya suatu saat nanti aku mau deh kerja jadi cleaning service atau apa gitu, biar kalau kerja tuh pakainya beda sama di rumah gitu. Akhirnya beneran Kasih kerja di BRI cabang Tabanan itu sebagai cleaning service. Pertama kali Kasih masuk ke kantor, lihat komputer 30 itu bener-bener kayak wow gitu ya. Jadi anak desa, di desa saya tuh nggak ada komputer gitu ya, adanya pohon-pohon, sapi, ayam gitu aja adanya. Jadi lihat komputer 30 dalam ruangan tuh wow, ini kantor, ini yang namanya kantor ya gitu ya. Lihat orang cantik-cantik, yang mulus-mulus, tinggi-tinggi, bersih-bersih, ya berasa aduh Kasih tuh kotor banget, jelek banget gitu rasanya. Dan mereka tuh ramah-ramah gitu ya. Jadi Kasih kerjanya jam 5 pagi, pulangnya jam 6, kadang jam 7 malam. Jadi berasa pemilik kantor, datang paling pertama, pulang paling akhir. Gaji pertama masuk itu 750.000, itu paling besar. Sampai terakhir itu Kasih gajinya 950.000. Kerjanya apa? Nyapu, ngepel 3 lantai dan melayani 66 karyawan. Ada yang minta dibeli nasi di pojokan sana, ada yang minta pecah, ada yang minta sate. Pokoknya seharian itu badan tuh udah kayak mesin. Capek luar biasa, tapi Kasih senang. Makin capek makin senang. Ada Pipit Rahayu yang ngajarin Kasih orang Kliman, dia yang ngajarin. Kasih belajar untuk bilang tidak. Kalau kamu capek, kamu bilang tidak. Enggak. Kepuasannya Kasih ada ketika buat orang itu senang. Kasih tuh melayani. Iya, padahal udah capek banget gitu ya. Capek-capeknya saya sendiri sih yang saya ngerasain gitu. Itu Kasih dulu pengen nyenengin orang. Asalkan orangnya senang, saya capek nggak masalah gitu ya. Habis itu berani bermimpi untuk yang pertama kalinya adalah ketika Kasih mengenal Oriflame. Tepuk tangan dong buat Oriflame. Itu di paling bawah itu Kasih punya satu buah markas. Di sana tempat menuliskan yang namanya impian. Untuk pertama kali Kasih menuliskan yang namanya impian. Ternyata impian itu perlu ditulis selain kita kerjain untuk mengingatkan kita bahwa kita punya target gitu ya. Kasih waktu itu disuruh nulis, Kasih harus jadi director, dapat cashflow 7 juta. Kasih nggak ngerti apa itu director, juga nggak paham gitu ya. Tapi Kasih tahu 7 juta itu buat apa. Duitnya Kasih paham, jadi ya udah semangat aja lihat duitnya 7 juta udah hijau gitu ya. Masalah ditolak dan dia apa-apain belakangan aja tuh. Pukul dulu masalahnya belakangan gitu ya. Terus yang kedua, sahabat perubahan. Akhirnya Kasih menemukan di Oriflame bedanya bersahabat di Oriflame dengan di luaran sana. Contoh, Kasih di BRI cewek cleaning service Kasih aja, sisanya cowok. Ketika ada orang yang ngasih uang lebih ke Kasih, kamu juga ada rasa iri gitu loh. Kamu tuh selalu suka nyari muka ya, muka cuma satu, buat ngapain nyari muka dua malu bawa gitu kan. Kamu tuh paling pintar ngomong. Kasih tuh soalnya bukan pemalu gitu, Kasih tuh periang gitu ya. Kasih tuh gak pemalu dan suka ngomong dari dulu, memang suka ngomong. Tapi bukan mantan penyiar radio juga sih, emang suka ngomong dari dulu. Habis itu dan Kasih pun memulainya gitu ya. Kasih nggak pikir panjang lebar. Ada satu teman-teman Facebook nggak punya, BBM nggak punya, yang paling parah adalah HP keren juga nggak punya gitu ya. Yang punya cuma telepon harganya 250.000, bisa telepon sama SMS, ada kamera sekali jepret langsung full memori, luar biasa. Jadi gitu-gitu itu bisa lo pasti jadi SM. Kalau di sini yang nggak punya cantik nggak jadi SM. Di sini ada Facebook ada, BBM ada, Instagram ada, tapi nggak yakin bisa jadi SM. Ada? Banyak. Cerminnya di sini ya. Jadi ini teman-teman, kalau yang gaptek aja bisa, yang canggih teknologi harus lebih bisa. Gitu ya. Kalau yang cuma tamatan SMP aja berani bermimpi,
Memulai Oriflame dengan segala keterbatasan. Ini adalah pertanyaan banyak banget. Kasih gimana dong rekrutnya? Kasih gimana modalnya? Terus kasih gimana kalau nyari teman? Banyak ya temannya. Kasih aku nggak punya teman soalnya gitu ya. Siapa di sini yang bermasalah dengan modal? Ada downline-nya? Ada? Ada. Oke, yang pertama modal. Namanya bisnis perlu modal nggak? Perlu. Jualan baju, buka toko, perlu sewa toko, perlu nggak? Perlu. Oriflame perlu berapa modal? Perlu nggak sampai kita menggadaikan sertifikat tanah untuk memodalnya Oriflame? Daftarnya berapa? 49.900, jangan korupsi 100 rupiah ya. Jadi 49.900 plus KTP, yang ketiga apa? Niat, gitu ya. Rugi juga, udah ngasih uang 49.900, ngasih KTP tapi nggak ngerjain, rugi. Katanya nggak pakai modal, modalnya itu niat gitu loh. Terus 100 poin gimana? Kasih 100 poin dulu, pede aja minjem sama Upline. Tapi ingat balikin, namanya juga usaha gitu ya, bukan muka aja gitu ya. Daripada minjem terus-terusan gitu ya. Gak apa-apa hari ini saya minjem, suatu saat saya akan meminjamkan uang gitu ya. Amin. Jadi dalam sebuah bisnis modal itu perlu apa? Perlu banget. Jadi gak ada alasannya untuk memulai Oriflame, kendalanya adalah modal, enggak gitu ya. Kedua, gadget perlu apa? Perlu. Perlu apa? Perlu banget. Perlu banget ya, gadget itu perlu banget karena kita untuk meng-share itu, memberitahukan kepada orang ramai bahwa bisnis Oriflame itu sekece ini, ngejalanin Oriflame itu segampang ini. Tapi kalau nggak ada gadget tetap bisa nggak ngerjain Oriflame-nya? Karena ada dua cara, online sama offline. Jadi kasih sampai level senior manager bahkan director ngerjain Oriflame-nya itu secara offline. Bisa kok. Jadi di sini kalau ada yang beralasan, aduh aku nggak punya Facebook, aku nggak punya BBM, aku gaptek. Sama aku juga gaptek. Kenapa aku bisa? Karena aku mau gitu ya. Yang ketiga, teman. Dalam kita membangun relasi perlu nggak teman? Perlu. Teman itu langsung ada nggak dari kita lahir udah banyak temannya? Enggak ya, dalam proses bertemu kita mencari teman. Jadi kasih juga mulai Oriflame nggak punya teman. Temennya sesama cleaning service. Jadi nawarin Oriflame-nya ke sesama gitu ya. Nawarin ke cleaning service BCA, nawarin ke cleaning service BPD, nawarin ke cleaning service Bank Mandiri gitu. Jadi cari persamaan dulu. Kalau orang yang sesama nolak atau down gitu ya. Contoh nih, kasih prospek cleaning service BCA. Aduh nggak deh, kasih kayaknya saya nggak bisa, udah deh kayak gaji kantoran saya udah cukup. Jadi nggak terlalu sedih. Kalau lo juga sama gitu loh, sama-sama cleaning service pakai nolak-nolak segala gitu ya. Lagu banget gitu ya. Jadi nggak sedih, tapi begitu kita nawarin orang yang lebih kece, penghasilannya udah bagus. Contoh kasih nawarin pegawai di BRI, mau ikut Oriflame yuk. Oriflame itu erat kaitannya dengan mimpi. Ini nanti nggak bisa punya api, bisa ke luar negeri. Terus takut aja kasih kalau diomongin, hidup lu benerin dulu kasih. Gitu gimana ya? Gaji kamu berapa? Gitu. Kamu cuma tukang sapu gitu ya. Jadi mengantisipasi kata-kata kurang enak gitu ya. Itu kenapa kasih bilang pernah nggak dihina? Kayaknya nggak pernah, karena kasih itu jeli mencari prospekan. Cari ke sesama dulu. Nanti suatu saat kalau saya bisa melebihi gaji si teller ini akan saya prospek. Dan alhamdulillah banget, salah satu teller udah jadi direkturnya kasih. Habis yang ketiga, dukungan. Perlu nggak dukungan itu? Penting? Penting banget. Contoh, aduh aku nggak didukung sama orang tuaku gitu ya. Udah down. Orang tua nggak diizinin Kak. Terus yang kedua, pacaran nggak didukung sama orang tuanya masih bisa backstreet nggak? Bisa tuh diam-diam gitu ya, bukan lepak badai, lawan aja dia. Ada cinta bang, pokoknya nggak peduli bang. Ketemuan kita bang, ya. Tapi kalau orang gimana diajak ketemu training sama apanya, alasannya segudang. Bapak saya begini, ibu saya begitu, takut melawan orang tua, takut dosa lebih dosa mana gitu ya. Kalau pacaran bisa backstreet gitu ya, Oriflame juga pasti bisa dong. Bahayanya pacaran backstreet tiba-tiba keluar kuing gimana? Bahaya kan? Kalau backstreetnya orang memang tiba-tiba kita rekapitulasi ngundang orang tua kita. Apa ini aku gitu ya? Selama ini pekerjaan yang bapak larang-larang, tapi hari ini saya ingin ngajak bapak ibu saya berdiri di atas panggung rekapitulasi. Keren ya? Jadi gitu, dukungan itu bisa diakalin gitu. Kalau kasih mulai dukungan, bapak ibu udah nggak ada. Yang mendukung diri kasih sendiri itu apa? Isi dompet kok. Udah lihat dompet nggak ada duit, masa dari dukungan keluar gitu ya? Udah nggak menunjang kehidupan saya, udah ini penyemangat saya. Dompet nggak ada duit, cicilan lumayan, cicilan motor, lapar tiap hari kan perlu makan. Ya udah kerjain gitu ya. Yang ngelarang orang gimana? Rata-rata 50
Ketika cicilan datang, yang bayar siapa? Ketika perut lapar, yang ngeluarin duit buat beli nasi siapa? Kalau dia yang larang itu datang, kasih ini uang 1 PM, kamu jangan ikut Oriflame, saya menghidupi kamu, saya mau gitu loh. Sekarang buat apa kita mengindahkan kata-kata orang yang akan mendukung kehidupan kita? Setuju? Jadi kalau ada yang larang-larang Oriflame, pikirin dulu gitu ya, andilnya dia kehidupan kita itu apa? Kira-kira kalau masa depan kita suram, dia bertanggung jawab nggak? Enggak ya? Nggak mau masa depan kita suram cuma karena dengerin omongan tetangga. Jadi ikutin suara hati. Yang mau sukses siapa? Saya. Yang mau keren nantinya siapa? Saya. Nah, udah dengerin saya gitu ya. Next. Ini nggak masalah ini ya. Nggak masalah ya, nanti kalau ketemu rekrutan atau downline-nya yang memiliki alasan seperti ini, teman-teman bisa sharingkan pengalaman dari Kasih. Next. Oke. Ya, ini yang Kasih miliki adalah karena Kasih memiliki kemauan, mau mencari modalnya, mau berusaha mencari teman baru, mau terus belajar dan berproses, mau membunuh rasa malas. Kenapa belajar dan berproses? Kita nggak bisa dong join sekarang 5 bulan kemudian, padahal udah semangat loh. Prospeknya 24 jam nggak tidur-tidur, tapi kok belum jadi juga? Karena di dalam sebuah kesuksesan ada yang namanya proses, gitu ya. Kayak mie aja seinstan-instannya mie perlu diseduh kan? Ya nggak, nungguin dulu 5 menit, nggak bisa masuk langsung makan. Semuanya butuh proses. Yang terakhir adalah membunuh rasa malas. Hal yang tadi itu semua orang punya kok alasannya. Contoh nggak punya teman, nggak punya waktu dan segala macam. Tapi kalau kita udah malas, gitu ya, alasan itu benar-benar menjadi kalimat yang paling mewakilkan kita. Tapi kalau rasa malas hilang, alasan apapun itu tidak akan menjadi alasan. Setuju? Jadi ini salah satu konten yang waktu kasih prospek online di pasar-pasar gitu ya. Dulu starternya warna hijau besar, nggak kayak sekarang putih lucu gitu ya. Dulu tuh kasih pede aja, pakai kaos oblong, nggak pernah pakai make up gitu ya, nawarin Oriflame. Pokoknya syukur-syukur orangnya mau, kalau nggak mau ya udah gitu ya. Prinsipnya Kasih adalah kayak gini. Ini ajaran upline-nya Kasih. Dalam kamu memprospek, jangan pernah kamu terlalu berharap. Kalau kita terlalu banyak berharap, kita siap-siap apa? Kecewa. Tugas kamu hanya bercerita. Ketika orang menolak kamu, bukan berarti cara prospek kamu salah, bukan. Mungkin kamu sedang menghabiskan jatah gagal, benar? 10-1 yang nolak 10, 1 yang mau. Silakan tepuk tangan. Kasihan ada temennya buat berdua aja tepuk tangan. Gini aja Mbak. Jadi gitu. Kalau yang mengatakan, oke Kasih saya bergabung sama kamu, bukan berarti juga prospekan saya pada saat itu keren banget, ngomongan saya oke banget, enggak. Ketika orang mengatakan iya bergabung, itu adalah bonus buat Kasih. Buat mereka yang nolak, itu adalah Kasih sedang menghabiskan jatah gagal. Kalau kayak gitu kerjanya ringan nggak? Ringan ya, tugas kita hanya apa? Bercerita. Ketika orang yang mau, itu adalah bonus buat kita. Ketika orang yang nggak mau, yang penting tugas kita adalah bercerita. Next. Oke, udah pada bosan? Ini bentar lagi, kalau yang mual-mual toilet sebelah sana ya. Akhirnya usahaku menuai hasil. Hasil pun menemukan teman baru yang tak pernah Kasih kenal sebelumnya, dan Kasih mulai membangun jaringan. Usaha itu kita kadang tidak dibalas di tempat yang sama. Contoh, mungkin teman-teman prospeknya di Jakarta, dapat leader dari Surabaya, dan kita tidak pernah tahu permainan Tuhan seperti apa, gitu ya. Kasih prospek ke Singaraja, di pasar kayak semua ada prospek. Begitu mukanya Kasih muncul, woi dia Oriflame nih, dagang lipstick nih, gitu dah. Mukanya tuh udah Oriflame, ya mana-mana bawa katalog. Dulu Kasih itu kerjaannya, kalau sekarang kan ada yang bilang pegawai Oriflamers, PNS Oriflamers, mahasiswa Oriflamers. Kasih juga keren waktu itu. Cleaning service kejar paket C Oriflamers juga, tetap bisa. Jadi ini salah satu program Kasih sama teman-teman di kejar paket C. Jadi mereka tuh Kasih beruntung banget, dan sekian penolakan teman-temannya Kasih ini mau jadinya ada ya yang percaya sama aku padahal aku jelek gitu ya, hitam lagi gitu ya, kecil gitu ya, belum menghasilkan terlalu banyak, baru 300.000. Ada yang percaya. Itu yang namanya usaha, tidak ada yang sia-sia. Next. Oke. Akhirnya apa yang saya inginkan jadi kenyataan. Dan dulu saya menuliskan, sisanya saya bekerja keras. Jangan hanya nulis aja, habis itu nggak dikerjain. Tulis, kerjain, yakinin. Akhirnya Kasih beneran nih fotonya Kasih waktu jadi senior manager 2012, dan beneran jadi director 2013.
Oriflame gitu ya, seorang cleaning service gitu ya, hanya Oriflame loh yang berani membayar tamatan SMP itu dengan gaji 7 juta rupiah. Tangan buat Oriflame. Sepanjang hidup punya pacar juga pernah nggak pernah dapat bunga, hanya Oriflame yang paling romantis. Jadi di sini kalau ada yang jomblo gitu ya, jomblo kita Oriflame aja gitu ya. Ya belum bisa dapat bunga asalkan naik peringkat. Jadi Oriflame tuh so sweet banget ya. Oriflame nggak pernah ngajak makan di emperan. Kemarin aja kalau dinernya di gedung sirkus. Next. Oke. Jadi ini kasih juga bawa materi. Ini kakak. Loh, dia kasih ini banget. Dulu itu tampilannya kasih, walaupun jelek tetap senyum gitu ya. Karena satu kakak malu tapi periang gitu ya. Kalau periang tuh rezekinya biasanya dekat katanya. Terus sekarang semenjak Oriflame kasih bisa menggunakan baju-baju lucu gitu ya. Bahkan ini waktu mau gala dinner di gedung sirkus, tepuk tangan dong buat Oriflame. Istilah dinner tuh kasih ngerti setelah Oriflame gitu ya. Kalau dulu teman-teman bilang kadang pakai kobokan gitu ya, menyalakan ayam, udah pakai istilah dinner gitu, udah gaya gitu ya. Ternyata yang namanya dinner tuh kayak gini ya, dinner gitu. Sendoknya banyak, maaf dari kampung. Sendoknya banyak, ada apa kain putihnya, minum gak usah nyari, dicariin di lain kali kan satu gitu ya. Mereka nggak tahu satu kan satu di sana gitu ya. Jadi itu pengalaman yang pertama adalah perubahan penampilan. Di sini kalau ada yang merasa jelek itu Oriflame lama-lama pasti kece. Setuju? Ya. Oke, next. Next. Ya, make money. Ya. Ini dulu gitu loh. Dulu kasih tangan kanan megang tong sampah, tangan kiri megang sapu sama serok, kadang kemoceng dan lain sebagainya. Tapi semenjak Oriflame gitu ya, bisa berdiri di atas panggung dan memegang papan cash kuat gitu ya. Ini waktu kasih di rekognisi di Copenhagen sebagai first timer gitu ya, pertama kali mengikuti Gold Conference. Tepuk tangan dong. Teman-teman, kasih gitu ya, tidak punya kelebihan apapun, cantik juga tidak, dari latar belakang yang kaya juga tidak. Yang kasih miliki cuma satu, kasih tuh punya kemauan dan niat. Kasih nggak mau jadi orang biasa-biasa saja. Orang biasa sudah banyak di negeri ini, benar? Buat apa jadi yang biasa-biasa saja? Jadilah orang yang luar biasa. Setuju? Jadi kalau seorang tamatan SMP yang dulunya megang serok bisa jadi gold director dan direkognisi di luar negeri, yang sarjana S1 di sini semua bisa jadi presiden. Next, jangan sedih belum selesai ya. Have fun ya, bersenang-senang. Bukan hanya penampilan, bukan hanya materi, bukan hanya uang ya, tapi juga ada kebahagiaannya di sini, benar-benar super komplit gitu ya. Dulu waktu saya kerja jadi cleaning service ada rewardnya juga, outbound ke sawah-sawah gitu ya. Di desa saya ada sawah, adanya pohon kelapa ya. Jadi tetap senang lihat tuh senyumnya, tetap kayak senyum 100 juta gitu ya. Tapi setelah kasih resign dapat 15% dan fokus Oriflame 3 tahun, sama Oriflame dia hadiahin liburan ke Copenhagen. Jadi ya bang kasih walaupun di kampungnya kasih, kita kasih ngapain ke luar negeri? Oh ikut bosnya gitu ya. Jadi gak ngerti mereka, jadi ikut bosnya, bener ikut bosnya, iya ikut bos, daripada saya nanti balik dari kampung muntah pasir. Wow, pasir luar negeri gitu ya. Jadi kan penyakit yang paling tinggi itu di kampung adalah iri hati. Ya udah nyari aman aja, nggak apa-apa dibilang pembantu dan segala macam. Penting hidup saya bahagia di Denpasar gitu ya. Jadi di sini siapa yang sering ditanyain ikut Oriflame yang udah pernah kemana aja? Ada? Kalau di sini ada yang bilang, aduh ngerjain Oriflame tapi nggak dapat keluar negeri. Aduh pas lagi malas tiba, nggak apa-apa deh nggak keluar negeri, kan juga nggak keluar negeri, hidupnya biasa-biasa aja, tetap berjalan seperti apa adanya. Iya sih memang bisa, tapi lebih keren kalau ada keluar negeri. Contoh, biasanya orang-orang fotonya di mana? Di tempat tidur, di kamar, di halaman, gitu ya. Tapi sesekali waktu kita perlu nggak background foto yang kece kayak gini? Perlu nggak? Kira-kira berkualitas nggak Facebook kita? Berkualitas ya. Biasa di bawah pohon melulu gitu ya. Jadi saudaranya nyetmo gitu ya. Nah jadi teman-teman pada saat kasih dulu tanya juga, ini pasti ikut Oriflame udah keluar negeri gitu nanya-nanya gitu ya. Ya Tuhan nyesek banget ngomongin udah keluar negeri gitu ya. Oke tenang. Soalnya begitu menjelang dekat-dekat keluar negeri saya cari orang ini. Sakit penting kan, itu
pasti banget keluar negeri, udah 100% lolos ke luar negeri. Pengen nyari, ini berapa hari lagi saya keluar negeri, mau ikut, pengen nanya kayak gitu loh. Jadi tadi punya rasa percaya diri lebih tinggi teman-teman, bukan untuk sombong. Kalau ada yang bilang, wih baru keluar negeri aja sombong gitu ya, karena dia iri, dia nggak mampu aja ngomong kayak gitu. Tapi yang saya lihat adalah yang lebih sering keluar negeri justru lebih humble. Mbak Mutia, Mbak Ina, Mbak Suci, Mbak Rosa gitu ya. Mereka sangat humble dan luar biasa. Teman-teman yang mau kejar-kejar teman-teman yang humble. Semakin sering keluar negeri, mereka justru semakin bahagia, semakin bermurah hati gitu ya. Justru yang nggak pernah keluar negeri, yang nggak pernah piknik, mukanya suram, tampang judas, senggol bacok, bener? Kurang piknik bu, kebanyakan arisan gitu ya. Jadi mau nggak mau keluar negeri itu penting, mau nggak mau keluar negeri itu merupakan salah satu bentuk reward buat diri kita sendiri yang sudah sekian lama bekerja keras, dia pantas untuk bahagia. Next. Oke, ini salah satu foto-foto yang kasih waktu di Copenhagen tuh kan kece daripada di Karangasem ya. Jadi kayak gitu, jadi bisa gaya lah sedikit gitu loh teman-teman. Walaupun dulu saya dibilang tukang sapu dan pembantu dan segala macam lah ya gitu loh. Tapi berkat Oriflame benar-benar mengangkat martabat dan harkatnya saya gitu ya. Yang dulunya nggak pernah banget dilihat orang, tapi sekarang begitu ada di pesawat Singapore Airlines, madam gitu. Di desa saya nggak ada kayak gitu ya. Ya ampun madam, minumnya mau apa? Ada wine, ada jus. Wow, air putih, es teh, yang ada di sana kan. Banyak tuh yang gitu jus gitu ya. Jadi benar-benar kasih merasa bahwa di hidup yang sekali ini benar-benar rugi kalau menjadi yang biasa saja. Di hidup yang sekali ini rasanya rugi kalau kita abdikan hanya untuk satu buah perusahaan yang tidak memberikan kita reward seperti kebebasan finansial, kebebasan waktu, juga liburan gratis. Itu kurang seru hidupnya. Hidup akan jauh lebih hidup itu ketika kita bisa menikmati kehidupan itu. Kalau hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup, benar? Benar ya? Jadi kenapa kasih bilang kayak gitu gini contohnya? Kalau kerja sama orang, kita sibuk menaikkan gaji kita hanya untuk kebutuhan kita dan keluarga kita, benar? Kalau kita kerja di Oriflame, bukan hanya kita, tapi kita bisa menolong lebih banyak orang untuk memperbaiki kehidupannya. Setuju? Setuju ya? Contohnya apa saya? Waktu dia kerja di Beli, tidak membantu apa-apa buat kasih. Justru saya yang membantu dia. Belikan saya ini, belikan saya itu, pijitin punggung saya gitu ya. Tapi setelah Oriflame, kasih yang dulu megang sapu bisa makan papan kasur 14 juta. Dia sudah membantu dan menolong saya. Kira-kira amalnya dia baik gak? Baik banget teman-teman. Di sini juga kayak gitu. Kalau bekerja hanya untuk mengisi perut sendiri, perusahaan cocok, perusahaan perkantoran cocok. Tapi kalau di Oriflame adalah kita bekerja untuk kehidupan orang banyak dan hidup kita jauh lebih bermanfaat untuk orang lain. Berasa mama dede ya, maaf. Next. Oke, ini kok modelnya kasih, kalau itu backgroundnya kayak gitu tadi. Dulu tuh kasih kayak gini gitu teman-teman, masih dalam ingatan. Kasih benar-benar berjuang banget untuk di posisi itu. Kalau ada Oriflame itu gampang, ya gampang banget gitu ya. Enggak, Oriflame itu nggak gampang, tapi pantas untuk diperjuangkan. Kerja 3 tahun gaji 950.000, kerja 3 tahun 13 juta plus liburan luar negeri, udah kece banget. Kece banget. Jadi modalnya pertama adalah semangat, kedua rajin, ketiga yakin. Yang pertama apa? Iya, itu perlu banget semangat karena rezeki datangnya pada orang-orang yang semangat. Kalau rezeki datang pada orang yang loyo, buat apa para pejuang sukses itu bekerja keras? Benar? Benar. Kita harus semangat, mata harus berbinar-binar, senyum harus lebar gitu ya. Terus yang kedua apa? Harus rajin, nggak boleh malas-malas gitu ya. Amerika udah dimulai gitu ya, jadi kita harus rajin. Habis itu yang ketiga apa? Yakin. Rugi udah semangat, udah rajin terus malam-malam main. Aduh ya sih kalau Marissa Puspasa tuh keren, cantik, pantesan dia suksesnya cepet. Tapi aku kan nggak yakin. Rugi semangat, rugi rajin kalau keyakinannya nggak ada. Kalau kasih dulu siangnya semangat, rajin nyebar katalog setiap hari, nyebar flyer setiap hari, prospek setiap hari, nyari persamaan, gali kebutuhan, join Bina. Kalau nggak join, biarkan dulu, simpan nomor handphonenya gitu ya. Malam-malam menghayal. Aduh Tuhan, kalau suatu saat nanti aku direkognisi, bisa sering banyak orang, ini semua cerita pedih-pedihku yang dulu tuh akan berharga. Kalau aku tidak menjadi orang, pedihku yang dulu akan menjadi pedih di masa depan. Karena saya punya prinsip, oke, kulit saya hitam, masa depan saya harus
ditinggal bapak, ditinggal ibu, adik, kakak juga, belum tinggal pacar. Belum tinggal pacar, oke masa lalu saya kelam, tapi masa depan saya harus merdeka. Jadi itu apa yang saya hayalkan. Dulu malam-malam mungkin alam semesta benar-benar menangkap apa yang kita pikirkan. Nyatanya hari ini saya berdiri di hadapan teman-teman dan menceritakan semua kepedihan saya. Terima kasih. Terus perubahan hidup. Di desa saya dulu, saya mau ke Denpasar, naik bemo, mana-mana juga naik bemo. Nggak pernah, orang kaya aja punya motor teman-teman. Orang punya Supra, motor Alfa udah keren gitu ya. Tapi kasih pada saat itu ngaruh punya motor kayaknya nggak mungkin. Karena apa? Buat makan aja susah. Tapi kasih punya pemikiran, suatu saat nanti saya harus bekerja keras. Kalau mereka dibeliin motor sama orang tuanya, aku beli motor atas nama diriku sendiri. Berkat Oriflame kasih bisa beli 2 motor, gitu ya. Satu dia buat adanya kasih, sekarang Supri buat kasih. Walaupun zaman sekarang yang keren adalah mobil, gitu ya. Tapi dari sebuah kerja keras bisa menghasilkan motor itu juga keren, gitu ya. Terus tempat tinggal, dulu tinggalnya satu kos harganya 600.000, tidur bertiga, pakai kasur lipat, terus bantal 1/3, gimana caranya pakai coba? Giliran gitu ya, sifat 2 jam kamu, 2 jam aku, misalnya adikku gitu ya. Jadi kasih tinggal bertiga, adik kandung, adik kakak dalam satu kos. Tapi semenjak Oriflame penderitaan itu nggak boleh dipelihara lama-lama. Oriflame itu gila gitu ya, dibayar 10 juta per bulan masa ngekos 1/3, yang bagus cari kosnya gitu ya. Akhirnya bisa tinggal di tempat yang bagus, semacam hotel gitu, tapi di kos-kosin. Ya, jadi lebih enak kalau undang downline ke kos itu enak, ada AC-nya gitu ya. Tempat tidurnya empuk, nggak kayak kardus lagi gitu ya. Ada kolam renangnya juga, itu walaupun nggak bisa renang minimal berendam gitu ya. Terus sahabat-sahabat yang positif dan penuh semangat, mereka tuh nggak pernah memikirkan, nih kasih ini kan cleaning service tidak ada beda-bedanya gitu ya. Jadi kasih beruntung banget gitu ya. Sekarang bisa diantar jemput BMW gitu ya sama Mbak Yoga. Mimpi apa dulu gitu ya. Kasih loh dulu hanya pembantu rumah tangga, pernah naik mobil mewah, biasanya bawa susu di sebelahnya sama gendong bayi gitu ya. Sekarang enggak, udah berdampingan sama bos Oriflame gitu ya. Jadi ada banyak perubahan-perubahan indah. Itu kenapa Oriflame bilang bisnis yang sangat indah. Iya, Oriflame benar-benar bisnis yang sangat indah, sangat mengindahkan hidupnya kasih. Next. Oke, udah mau selesai. Impian berikutnya, bulan ini target tercapai, senior gold director, pasti direktur 98, kasual 21 juta, plus beberapa tabungan, kasih mau banget nyicil mobil, udah di-upgrade, pengennya ngambil Swift, doain ya teman-teman, amin, gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin roadshow, jalan kepanasan naik motor, minimal kalau sekarang naik motor lagi pengen naik motor aja, gitu ya. Jadi itu tuh punya pilihan, gitu ya. Seperti ya teman-teman, jadi kalau punya banyak uang, hidup itu lebih banyak pilihan, benar apa benar? Kalau kita punya banyak uang, masalah jauh lebih sedikit, benar apa benar? Kalau lagi galau, uang di dompet 10 juta, kira-kira bisa kemana aja? Kemana-mana, gitu ya. Kalau lagi galau, nggak punya duit, kira-kira kemana? Putar lagu galau, cari pengantar bunuh diri, beli rapia. Sama ya? Jadi kita enaknya, tadi semenjak kasih Oriflame, galau itu lebih indah. Lagi galau, nongkrong sama teman-teman, jadi ngerti bahasa nongkrong sekarang, dulu nggak ngerti gitu ya. Di desa saya nggak ada. Habis itu pasti dalam kasih pengen banget sesuai dengan namanya kasih, itu dibuatin Facebook sama upline-nya kasih 2013. Kasih Diamond, kasih pengen banget jadi Diamond. Yang bulan ini kasih baru punya 3 kaki SM, 45 baru manajer 12-12. Nah ini teman-teman, semoga nanti ketemu sama leader-leader berikutnya. Anak 7 juta bisa, 14 juta bisa, 20 juta juga pasti bisa. Kenapa Diamond gak bisa? Pasti? Bisa. Oke, next. Ya, akhirnya di penghujung slide juga, itu teman-teman. Semoga gak pada bosan dengerin sharing dari kasih. Memang backgroundnya seperti itu aja, dan sampai kapanpun cerita beda itu akan tetap ada. Tetapi semoga kedepannya nanti prestasinya nggak akan ini aja, akan ada masanya nanti kasih direkomendasi sebagai Diamond, kasih memiliki pengalaman yang luar biasa seperti leader-leader yang ada di depan ini, dan juga teman-teman di sini. Kalau hanya seorang kasih aja bisa, teman-teman jauh lebih bisa. Ini quotes-nya kasih, hidup itu keras dan tidak mudah, tapi kasih jauh lebih